Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Dr. Erli Ridho Kismawadi SEIMA sebagai dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Unit 1 semester 4. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Asmaul Husna dan rekan saya Ukhti Fitria akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas dalam ekonomi mengacu pada responsivitas atau kepekaan suatu variabel ekonomi terhadap perubahan variabel ekonomi lainnya. Ini adalah ukuran tentang seberapa banyak satu variabel berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel lainnya. Secara sederhana, elastisitas adalah ukuran tentang seberapa lentur atau fleksibel suatu nilai ketika dipengaruhi oleh perubahan nilai lainnya. Dalam ilmu ekonomi, ada dua jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang ataupun barang yang akan dibeli oleh pembeli terhadap perubahan harga barang tersebut. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Namun, tingkat perubahan ini berbeda-beda. Untuk barang tertentu, kenaikan harga yang kecil akan mengakibatkan permintaan yang turun drastis. Namun, untuk barang-barang yang lain seperti kebutuhan pokok, pembeli tetap bersedia membelinya sekalipun harganya naik dengan drastis. Dalam ilmu ekonomi, perbedaan inilah yang diukur sebagai elastisitas. Elastisitas permintaan terbagi tiga. Yang pertama, elastisitas harga permintaan, yang mana merupakan elastisitas permintaan yang dilihat dari perubahan harga barang tersebut. Kemudian, elastisitas silang, yaitu elastisitas permintaan yang dilihat dari perubahan harga barang lain, baik yang bersifat substitusi ataupun komplementer. Dan yang terakhir adalah elastisitas pendapatan, yaitu elastisitas permintaan yang dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat. Price elasticity of demand atau elastisitas harga sebuah permintaan tujuannya adalah untuk mengetahui berapa persen perubahan permintaan sebuah barang bila barang tersebut naik atau turun harganya. Kemudian, cross elasticity atau elastisitas silang yang bertujuan untuk mengukur berapa perubahan permintaan sebuah barang jika terjadi perubahan pada barang lain, baik itu barang yang bersifat substitusi ataupun barang yang bersifat komplementer. Nah, jika hasil elastisitas silang itu positif, berarti kedua barang tersebut adalah barang substitusi. Jika harga barang A naik, maka permintaan barang B akan ikut naik, yang mana barang B adalah barang substitusinya. Contohnya, jika harga kopi naik, maka permintaan teh sebagai barang substitusinya akan meningkat. Kemudian, jika elastisitas silang tersebut negatif, berarti kedua barang tersebut adalah barang komplementer, yang mana jika harga barang A naik, maka permintaan untuk barang B atau barang komplementernya akan turun. Contoh, jika harga mobil naik, permintaan ban atau komplementer dari mobil akan turun. Kemudian elastisitas yang terakhir adalah income elasticity atau elastisitas pendapatan yang bertujuan untuk mengetahui berapa perubahan permintaan sebuah barang jika faktor pendapatan masyarakat mengalami perubahan. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang koefisien elastisitas permintaan, yang mana koefisien elastisitas permintaan merupakan sebuah nilai yang menunjukkan tingkat elastisitas permintaan, dimulai dari angka 0 sampai dengan tak hingga ataupun infinity. Semakin kecil nilai koefisien menunjukkan bahwa barang tersebut tidak elastis, dan semakin besar sebuah nilai menunjukkan bahwa nilai barang tersebut memiliki elastisitas yang tinggi. Berdasarkan koefisien elastisitas terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah elastis uniter atau ED sama dengan 1, yang artinya
Ketika jumlah permintaan turun 50, menunjukkan bahwa harga naik 50. Perbandingan antara perubahan harga dan perubahan permintaan sama persis. Yang kedua adalah elastis, yaitu barang yang memiliki elastisitas permintaan yang ciri utamanya adalah nilai koefisiennya ED lebih besar daripada 1. Kemudian, yang ketiga adalah inelastis, yaitu perubahan harga tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jumlah permintaan. Ciri utamanya adalah ED lebih kecil daripada 1. Dan yang keempat adalah elastis sempurna, yaitu permintaan bersifat elastis sempurna apabila ED sama dengan infinity atau tidak terbatas. Dan yang terakhir adalah inelastis sempurna. Di sini, walaupun berapapun harga berubah, jumlah permintaan relatif tetap tidak berubah. Nilai koefisien sama dengan 0 atau ED sama dengan 0. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah seberapa besar jumlah barang ditawarkan itu nanti akan berubah. Jika harga barang ditawarkan juga berubah. Contohnya, jika harga naik 10% dan jumlah yang ditawarkan naik 20%, maka elastisitas penawaran ini adalah 2. Ini berarti penawaran bersifat elastis karena perubahan harga memicu perubahan lebih besar daripada jumlah yang ditawarkan. Jenis-jenis elastisitas ada 5. Yang pertama, elastis. Elastis adalah koefisien yang besar nilai elastisitasnya itu lebih dari 1. Jika kita menghitung dengan rumus lalu bertemu dengan angka lebih besar daripada 1, berarti itu disebut barang elastis. Barang elastis itu barang yang sangat peka sekali terhadap perubahan harga. Ketika harga berubah sedikit, maka jumlah yang diminta atau tawarkan akan drastis. Contohnya, harga barang yang diminta naik 5%. Jika dia elastis, maka permintaannya akan turun. Jika dia turun yang melebihi persentase perubahan harga, maka dia elastis. Contoh barangnya emas. Yang kedua itu inelastis. Inelastis adalah koefisien yang nilainya itu kurang daripada 1. Ini adalah jenis barang yang ketika harganya berubah, dia tidak begitu responsif. Contohnya, barang-barang kebutuhan pokok. Biasa, kenapa barang-barang kebutuhan pokok cenderung inelastis? Karena masyarakat tetap butuh dengan bahan-bahan pokok. Jadi, kalau harganya naik, permintaan turun tetapi tidak drastis. Karena meskipun mahal, masyarakat cenderung akan membeli walaupun terjadi penurunan. Yang selanjutnya itu adalah uniter. Uniter seperti perbandingan tengah-tengah antara elastis dan juga inelastis. Uniter elastisitasnya sama dengan 1. Ketika harga naik 5%, jumlah barang yang diminta turun juga 5%, berarti ini adalah uniter. Contoh barang biasanya barang-barang elektronik. Nah, yaitu selanjutnya adalah elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna, koefisien elastisitasnya itu tak hingga. Misalnya, berapapun jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan berubah, maka harga barang itu cenderung tetap. Contoh barangnya biasanya itu bumbu dapur. Karena bumbu dapur permintaan barangnya banyak atau sedikit, harga dia tetap sama biasanya. Dan yang terakhir itu adalah inelastisitas sempurna. Inelastisitas sempurna ini koefisien elastisnya itu 0. Jadi di sini kebalikan dari elastisitas sempurna. Justru ini maknanya berapapun harga barang tersebut, maka permintaan atau penawarnya itu tidak akan berubah. Contoh barang yang mendekati elastisitas sempurna ini adalah obat-obatan. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.